kontrasepsi KB alamiah. KB alamiah ada 6 metode. Yang pertama, metode kalender. Yang kedua, suhu tubuh dasar. Yang ketiga, metode mukosa serviks. Yang keempat, simptom termal. Yang kelima, metode laktasi amenore. Yang keenam, coitus interruptus atau senggama terputus. Mekanisme kerjanya, yang pertama untuk kontrasepsi, hindari persetubuhan selama fase kesuburan dari siklus haid di mana kemungkinan hamil sangat besar. Yang kedua, untuk kehamilan, rencanakan persetubuhan agar dekat dengan pertengahan siklus, biasanya hari ke-10 sampai ke-15 ketika kehamilan paling mungkin terjadi. Keuntungan alat kontrasepsi dapat digunakan untuk mencegah atau mendapatkan kehamilan. Yang kedua, tanpa risiko kesehatan yang berkaitan dengan metodenya. Yang ketiga, tanpa efek samping sistemik. Yang keempat, murah. Keuntungan non-kontraseptif, yang pertama, pengetahuan meningkat tentang sistem reproduksi. Yang kedua, kemungkinan hubungan yang lebih dekat di antara pasangan. Yang ketiga, keterlibatan pihak laki-laki meningkat dalam perencanaan keluarga. Keterbatasan, yang pertama, efektivitasnya bergantung pada keikhlasan mengikuti petunjuk. Yang kedua, diperlukan banyak pelatihan untuk bisa menggunakannya. Yang ketiga, memerlukan pemberian asuhan non-medis yang sudah terlatih. Yang keempat, memerlukan penahanan nafsu selama fase kesuburan untuk menghindari kehamilan. Yang kelima, memerlukan pencatatan setiap hari. Yang keenam, infeksi vagina akan membuat lendir serviks sulit diinterpretasi. Termometer dasar dibutuhkan untuk beberapa metode. Kemudian, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual, contohnya HIV atau AIDS. Nah, siapa saja yang bisa menggunakan KB alamiah? Wanita atau pasangan dari semua usia subur, kemudian semua varietas termasuk wanita nulipara yang karena alasan religius atau filosofis tidak bisa menggunakan metode lain, kemudian tidak bisa memakai metode lain. Ada pula bersedia menahan nafsu birahi lebih dari seminggu setiap siklus. Yang terakhir, bersedia dan terdorong untuk mengamati, mencatat, dan menginterpretasikan tanda-tanda kesuburan. Metode kalender atau yang sering disebut pantang berkala, yaitu metode kontrasepsi sederhana tanpa alat, di mana pasangan tidak boleh berhubungan seksual pada tanggal yang bertepatan dengan masa subur. Untuk menggunakan metode kalender ini, otomatis seorang wanita harus melakukan pemantauan atau observasi minimal 6 bulan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah siklus menstruasi teratur atau tidak. Berapa harikah siklus menstruasinya? Normalnya, seorang wanita memiliki siklus menstruasi terpendek 21 hari dan terpanjang 35 hari. Seorang wanita memiliki siklus menstruasi 28 hari dan teratur. Pada bulan Juni, wanita tersebut mengalami menstruasi pada tanggal 13 Juni. Sampai 18 Juni. Karena memiliki siklus menstruasi 28 hari dan teratur, maka 28 dibagi 2 sama dengan 14. Hari ke-14 dimulai dari hari pertama haid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 3 hari sebelum tanggal 26, 1, 2, 3. Dan 3 hari sesudah tanggal 26, ini merupakan masa subur wanita tersebut. Pada pasangan yang menunda kehamilan,
pantang melakukan hubungan seksual pada tanggal yang sudah ditandai, yaitu tanggal 23 sampai tanggal 29. Jika ingin melakukan hubungan seksual, maka harus memakai kontrasepsi tambahan seperti kondom, diafragma, dan spermisida. Untuk siklus menstruasi yang tidak teratur, maka ada rumus tersendiri, yaitu siklus terpendek dikurangi 18 dan siklus terpanjang dikurangi 11. Contoh kasus, seorang wanita telah dilakukan observasi selama 6 bulan. Siklus terpendeknya 28 hari dan siklus terpanjangnya 30 hari. Caranya, siklus terpendek 28 dikurangi 18 didapatkan hasil 10. Dan siklus terpanjang 30 dikurangi 11 didapatkan 19. Maka wanita tersebut masa suburnya dari hari ke-10 sampai ke-19. Bulan Juli ini tepatnya pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, wanita tersebut mengalami menstruasi. Kita hitung hari ke-10 dan hari ke-9 dari hari pertama haid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini adalah masa suburnya. Maka pada pasangan yang menunda kehamilan, pantang melakukan hubungan seksual pada tanggal yang sudah ditandai, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jika ingin melakukan hubungan seksual, maka harus menggunakan kontrasepsi tambahan, yaitu kondom, diafragma, dan spermisida. Ini ada beberapa instruksi untuk klien yang menggunakan metode kalender. Yang pertama, monitorlah lama dari sedikitnya 6 siklus haid sambil menahan nafsu atau menggunakan metode kontrasepsi lainnya. Kemudian, hitunglah hari-hari subur yang terjadi setelah instruksi-instruksi di bawah ini. Dari banyaknya hari-hari dalam siklus terpanjang, kurangi 11. Ini mengidentifikasi hari subur terakhir dari siklus tersebut. Dan dari banyaknya hari-hari dalam siklus yang terpendek, kurangilah 18. Ini akan mengidentifikasikan hari subur-subur pertama dari siklus tersebut. Masa subur Anda dihitung menjadi hari ke-8 sampai ke-19 dari siklus. 12 hari penahanan nafsu diperlukan untuk menghindari kehamilan. Tahanlah nafsu seksual Anda selama hari-hari subur tersebut.